Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Fa ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat amal mata hati, sahabat wakaf sejuk semuanya. Marilah kita di siang hari ini, pada kesempatan ini, kita memohon ampunan pada Allah, kemudian memujinya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan terhadap baginda kita tercinta, yakni baginda yang dengannya kita mengetahui Islam merupakan nur, cahaya yang menerangi, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kejahiliahan menuju terang benderang, yaitu kepada kemakrifatan kepada Allah. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan tabi'in tabi'at, serta kita selaku umat beliau yang senantiasa menjejaki langkah beliau, menapaki sunnah-sunnah beliau, sehingga kita termasuk umat Rasulullah SAW yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farag. Rawahu Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, ada dua kenikmatan, yaitu selain nikmat iman dan Islam, dan ini merupakan nikmat terbesar, nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang orang-orang semua pada tertipu dengannya ataupun lupa dan lalai dengannya. Apa nikmat itu? Kedua nikmat itu adalah, pertama as-sihah, yaitu sehat, kesehatan. Wal farag, yang kedua adalah waktu luang atau nikmat sempat. Sehat dan sempat merupakan dua kenikmatan yang harus kita jaga, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Dengan kesehatan dan juga waktu luang, kita bisa beribadah, taat kepada Allah. Dengan dua nikmat ini, kita juga bisa memaksimalkan waktu-waktu kita untuk selalu beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Al-Jauzi mengatakan bahwa dua kenikmatan ini jika digunakan dalam keadaan untuk taat kepada Allah, maka berbahagialah ia. Dan ketika dua kenikmatan ini digunakan dalam kemaksiatan, maka dialah orang yang paling rugi di dunia ini. Karena ada orang yang punya kesehatan tapi tidak punya kesempatan. Contohnya adalah seperti para pengusaha. Mereka punya kesehatan tetapi tidak punya kesempatan, sehingga mereka sibuk mencari dunia istilahnya. Kalau tidak dengan ketaatan, maka sia-sialah kehidupan dunia mereka. Kemudian ada juga orang yang sakit tapi dia punya waktu luang, maka gunakanlah ketika sakit itu untuk mengingat Allah dan terus mengingat Allah. Cukuplah satu contoh orang yang mengatakan di dalam surat An-Nazi'at, mengatakannya faqala ana rabbukumul a'la, dan dia berkata, akulah Tuhan yang paling tinggi. Siapakah dia? Dia adalah Fir'aun. Orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Orang yang paling sombong. Dengan kesombongan kesehatannya, ia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Sampai dia mengatakan seperti itu. Magrurun. Karena dia tidak pernah sakit. Sampai dia mengatakan, saya adalah Tuhan. Dan contoh untuk waktu luang. Fir'aun juga. Ketika dia ditenggelamkan di Lautan Merah bersama kaum-kaumnya. Dan ketika itu Ahmad Al-Ghulaisi menyatakan di dalam kitab Muhammadur Rasulullah, kitab Sirah Muhammadur Rasulullah, di sana dikatakan bahwa Fir'aun tidak diterima taubatnya itu karena ketika sakaratul maut telah sampai di tenggorokan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud,
menyatakan bahwa innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah menerima taubatnya seorang hamba sampai mana? Sampai ketika saat sakratul maut itu sampai di tenggorokan. Jadi ketika di tenggorokan, sudah di tenggorokan, maka taubat tidak ada lagi taubat baginya. Sebagaimana Firaun mengatakan, Allah abadikan di dalam surat An-Nisa. Beliau menyatakan, Allah berfirman, walaysati taubatu 'alal lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Aku sekarang bertaubat, dan ini taubat tidak diterima karena sudah sampai kepada tenggorokan. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, semoga dengan halnya ini, dengan pengetahuan ini, menambah kesadaran kita supaya kita bisa memanfaatkan waktu sehat dan sempat kita. Akhirul kalam, marilah kami mempunyai sebuah program di Pesantren Maki Yayasan Amal Mata Hati, yaitu program wakaf sejuk, wakaf sejuta kebaikan, wakaf sejuk. Mari. Nah, para sahabat semuanya, para kaum muslimin semuanya, kami mengajak untuk beribadah, melakukan ketaatan, bisa menyalurkannya, yaitu salah satu ketaatan dan ibadah kita adalah dengan berwakaf. Dan wakaf kami sediakan, yaitu bisa dengan scan kris di sini bisa dilihat untuk wakaf Yayasan Amal Mata Hati, atau bisa via transfer kedua bank. Pertama adalah Bank Syariah Indonesia dengan nomor 704966227 atas nama Yayasan Amal Mata Hati. Kemudian Bank Mandiri 13104122012 atas nama Yayasan atas nama Amal Mata Hati. Kemudian juga kaum muslimin jika pengen langsung secara tunai, bisa langsung kepada mendatangi Ruko Madani ke tempat kita, yaitu di Ruko Madani Regensi nomor 24 yang bertempat di Cijambe, Ujung Berung, Kota Bandung. Untuk informasi dan hal-hal terkait program kami, maka bisa ditanyakan ke nomor 0857 9595 5657. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dalam kehidupan ini dan menjaga kita dalam kehidupan dunia ini, dan Allah selamatkan di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.